Hadirin, eh, banyak orang yang bertanya apakah jika kita berhasil menentukan tujuan, maka kita akan bisa berhasil? Tidakkah hanya menulis dan bermimpi saja? Jika hanya seperti itu caranya, maka siapa orang yang tidak bisa sukses? Banyak sekali orang-orang yang bertanya balik seperti ini. Namun perlu diingat bahwa eh, ini semua agar bisa tercapai sudah melewati dan diakui melalui proses pengujian berbagai eksperimen. Maka dari itu disebut sebagai prinsip keberhasilan. Tetapi tokoh seperti Stephen Covey, Zig Ziglar, ataupun Carnegie, saya sudah mendalami cara keberhasilan para tokoh-tokoh tersebut. Dan sekarang ini, seperti yang dilakukan mereka, saya mencoba untuk memberikan pengajaran seperti ini. Beberapa hari seperti ini. Namun ternyata ada satu masalah. Masalahnya adalah ada program yang mengelola dengan konsisten dan orang yang bisa melakukan program itu hanya didiamkan saja sudah bisa berhasil. Ya, seperti itu. Didiamkan saja bisa berhasil. Ya, sangat susah. Yang ada di USA, ilmu keberhasilan yang dikatakan oleh orang USA sangatlah susah sehingga sulit sekali untuk diikuti. Jadi yang namanya ilmu keberhasilan adalah ilmu yang benar-benar membuat orang yang tidak bisa berhasil menjadi berhasil. Jika membuat orang yang mempunyai kemampuan berhasil menjadi berhasil, saya menjadi berpikir, apa artinya ini? Ya kan? Sehingga saya sekarang melakukan implikasi. Apa maksud dari sisi ini? Semuanya ada di kepala Anda. Jika Anda sekalian mempunyai pandangan yang jelas dengan gambaran keberhasilan yang Anda inginkan, maka tubuh dan ekspresi wajah Anda akan berubah menjadi gambaran seseorang yang berhasil. Oleh sebab itu, kita mempunyai ciri-ciri bahwa kita akan berubah sesuai dengan apa yang dipikirkan di kepala kita. Sehingga hal yang tidak sebenarnya terjadi pun akan sama dengan yang sesungguhnya terjadi. Dan begitu juga dengan perubahan tubuh kita. Untuk mengujinya kita bisa langsung mencobanya. Saya akan menaruh segenggam delima. Segenggam delima. Segenggam delima yang manis dan asam ke mulut Anda dan Anda mengunyahnya. Karena Anda sekalian mengunyah delima yang manis dan asam dengan gigi Anda, maka ekstrak delima yang manis asam akan menyebar di mulut Anda. Nah, sekarang apa yang terjadi di mulut Anda? Air liur keluar kan? Ya. Itulah tubuh kita. Mau sesungguhnya kita makan atau tidak, di kepala berpikir bahwa telah makan delima tersebut dan inilah ciri-ciri persepsi yang sama dari reaksi yang ada pada diri kita. Jadi apabila Anda sekalian terus berpikir tentang gambaran sebagai seorang yang gagal, maka cara berbicara dan tindakan yang terpapar dari tubuh Anda akan berubah menjadi seseorang yang gagal. Jadi akan berhasil atau tidak? Aku tidak bisa, tidak akan bisa. Ini bisa terlihat dari aura dan wajah. Nah, jika melihat orang yang tidak bisa berhasil atau berhasil, biasanya saat melihat wajah sudah terlihat atau belum? Biasanya pasti kelihatan, ya memang mungkin tidak 100%, tetapi semua dari itu akan terpapar tampak di wajah mereka. Jadi, Anda sekalian berpikir, ingin berapa lama mengerut di dalam, nanti wajah juga akan berkerut, dan semuanya menjadi berkerutan. Namun, bila di kepala Anda menggambarkan sebagai orang yang berhasil, maka semua ekspresi, cara berbicara, dan tindakan akan berubah menjadi orang yang berhasil. Anda sekalian sambil berbisnis atomi, persentase berhasil dengan penampilan berkerut seperti ini akan lebih tinggi atau persentase berhasil dengan penampilan sebagai orang yang berhasil lebih tinggi? Coba, yang mana menurut Anda? Yang terlihat seperti orang berhasil. Tentu dong. Oleh sebab itu, Anda sekalian harus menggambarkan penampilan orang yang berhasil di kepala Anda. Menggambarnya seperti di film. Misalnya, rumah yang ingin Anda tinggali. Mobil apa yang ingin Anda kendarai? Siapa dan berapa yang ingin Anda bantu?
menyisipkan penampilan orang-orang yang senang atas bantuan Anda ke dalam kepala Anda. Gambarkan itu dan berpegang teguhlah padanya. Di moto kami ada kalimat mengikuti keyakinan. Apa itu yang dimaksud dengan mengikuti keyakinan? Keyakinan bukan berarti yakin dengan apa yang dilihat. Keyakinan adalah percaya sesuatu yang tak terlihat. Seperti kitab suci, keyakinan adalah inti dari segala sesuatu yang tak terlihat. Mempercayai sesuatu yang tak terlihat, itu berarti keberhasilan Anda sekalian bisa jadi tidak terlihat di mata orang lain. Benar kan? Namun di dalam kepala Anda sekalian mempunyai hati keberhasilan. Dan di mana Anda sekalian harus berada, yaitu berada di atas kesuksesan itu. Jangan berdiri terus di posisi Anda sekarang ini. Anda sekalian harusnya tidak berdiri di tempat yang berkerut dan tempat yang susah ini. Melainkan Anda sekalian harus berdiri di tempat di mana yang Anda sekalian bayangkan. Dan Anda harus menarik realitas yang ada ke tempat tersebut. Baru Anda bisa menjadi orang berhasil. Nah, jika Anda sekalian tidak menggambarkan sebagai orang yang berhasil, pasti Anda tidak akan berhasil. Inilah yang namanya prinsip keberhasilan. Orang yang sudah berhasil pun, apabila dia hanya berpikir tentang gagal, maka dia akan gagal. Maka dari itu, Anda sekalian harus menggambarkan penampilan sebagai seseorang yang berhasil. Dan juga berpegang teguh pada itu, dan Anda harus membawanya menjadi keberhasilan yang nyata. Namun, ini tidaklah sesuatu yang susah. Kalau tidak kita lakukan terus-menerus, maka kita akan selalu di bawah. Jika kita tahu cara ini, maka akan menjadi sangat mudah. Jika merasa susah, kita persilahkan Master Kim Yum Suk. Silakan berdiri. Pertama bertemu dengannya, penampilannya tidak seperti orang berhasil begini. Ibu Kim Yum Suk juga datang hanya dengan harapan bisa berpenghasilan 20 juta rupiah. Sekarang dia punya satu Mercedes dan saya dengar dia mau beli lagi. Bahkan sudah mengendarai Porsche. Tapi dia tidak membeli Porsche, tidak cocok katanya. Dia mau beli rumah saja. Tetapi pertama kali datang dia hanya berharap bisa mendapatkan nafkah 20 juta rupiah. Tapi sekarang Ibu Kim Yum Suk mengubah pikirannya. Mulai bicara sebagai orang yang berhasil. Kata berhasil di dalam mulut. Jadi awalnya dia sambil mengajar berbicara tentang keberhasilan. Karena terus berbicara tentang penampilan seorang yang berhasil sehingga dengan sendirinya terjerumus ke dalam. Sekarang menjadi orang yang sudah berhasil. Dia adalah sosok yang sukses. Bahkan lebih sukses dari saya. Sekarang dia berhasil dan sukses. Saya juga sangat iri padanya. Sungguh menjadi orang yang benar-benar berhasil. Itu semua sudah digambar di benak pada sebelumnya. Sehingga itu bisa terjadi dari bawah menuju ke atas. Begitulah. Dan saya yakin, atau lebih tepatnya saya tidak tahu, mungkin Anda sekalian berpikir ini tidak masuk akal. Nah, dan cobalah Anda bercermin di depan kaca. Benarkah Anda orang yang berpenghasilan 500 juta rupiah atau bukan? Maka dari itu harus diubah dari wajah. Mau mengubah wajah harus mengubah apa? Harus mengubah pemikirannya. Jika pikiran berubah, maka wajah akan berubah. Hadirin, yang namanya orang itu sesuai apa yang dipikirkannya. Apakah dia akan menjadi orang yang hebat atau orang yang berkecil hati? Siapa yang memutuskannya? Itu bukan sesuatu yang ada di kartu keluarga. Dulu ada Baekjong, dari lahir Baekjong, meninggal pun dengan nama Baekjong. Tapi itu dulu, zamannya memang seperti itu. Sekarang tidak ada, sekarang sudah berubah. Apakah orang kaya yang tertera di kartu keluarga merupakan orang kaya? Tidak begitu. Kalau begitu saya hanya akan jadi orang yang sederhana, karena ayahku bukan orang yang kaya. Kita mau lahir dalam kondisi kaya atau lahir dalam keadaan miskin, semua tidak jadi masalah. Tergantung bagaimana kita berpikir tentang kehidupan dan menentukannya. Nah, begitulah kuncinya. Jadi, menulis skenario kehidupan,
merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan itu harus disimpan di kepala Anda sekalian. Nah, ada orang yang dikaruniai keberhasilan. Di dalam kepalanya ada orang yang mempunyai bayangan atas keberhasilannya. Orang seperti itu, tulislah sesuai apa adanya. Selanjutnya, sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang berpenghasilan 500 juta rupiah per bulan. Walau begitu, orang seperti itu dengan terpaksa menulis dan mengulangnya terus-menerus. Dan dengan membacanya terus-menerus, maka dia akan berubah menjadi orang berhasil. Maka dari itu, prinsip seperti ini disebut dengan prinsip keberhasilan. Memang orang kaya ada dari sana. Ada orang yang menjadi kaya hanya dengan melakukan penelitian dari 500 orang yang berhasil menjadi kaya. Itu adalah tugas yang diberi Andrew Carnegie kepada seorang pemuda bernama Napoleon Hill, yaitu melakukan penelitian terhadap cara keberhasilan kepada 500 orang. Dan kemudian kunci kesuksesan pun terlihat. Apa kunci suksesnya? Di kondisi apapun diri Anda di bawah sekalipun, maka orang yang berhasil harus menggambarkan penampilan sebagai orang yang berhasil. Nah, Thomas Edison, tidakkah ia menciptakan lampu? Di dalam benak orang itu, sebelum lampu pijar itu ada, apakah di benaknya ada yang namanya lampu pijar atau tidak? Tentu sudah ada. Walaupun dia gagal terus, tapi dengan harapan ingin menerangi seluruh dunia dengan lampu pijar, bola pijar listrik telah menyala di dalam benak Thomas Edison. Begitu juga dengan Henry Ford. Di saat melakukan penelitian, dia menggambarkan dunia ini dipenuhi dengan mobil yang ada di benaknya. Mungkin sekarang mobil sudah terlalu banyak, namun di zaman itu, kereta kuda adalah fasilitas ternyaman. Tetapi di dalam benaknya berpikir bahwa dengan mobil otomatis harus bisa menampung dan dinaiki semua orang. Dengan pikiran seperti itu, karena akan dinaiki semua orang, maka harga harus dimurahkan. Agar dapat membuat harganya menjadi murah, sebaiknya berproduksi dalam jumlah yang besar. Jumlah yang besar dengan sistem conveyor ketimbang batch type. Sehingga yang membuka pasar dengan produksi dalam jumlah besar yaitu Henry Ford. Dunia yang penuh dengan mobil di dalam benaknya. Bukan lagi kereta kuda. Semua penduduk Amerika bermimpi untuk mempunyai mobil. Punya mobil di zaman naik kereta kuda. Jadi intinya setiap saat melihat orang yang berhasil ini, di dalam kepalanya dan benaknya pasti ada gambaran keberhasilan. Itu semua ada di dalamnya. Saya menemukan orang yang tidak memiliki gambaran seperti itu. Mulai sekarang saya memaksanya untuk menulis, menggambar dan membacanya, juga meneriakannya. Kejadian seperti ini terjadi berulang-ulang. Fenomena yang sama akan terjadi. Apa? Orang-orang itu akhirnya menjadi orang yang berhasil juga. Oleh karena itu, ini disebut prinsip keberhasilan. Ada orang yang secara otomatis tergambar dan berhasil. Ada juga yang sebanyak apapun menggambar tidak berhasil sehingga merasa ini prinsip keberhasilan apa. Jadi orang yang bisa mengerti tentang prinsip keberhasilan, walau lahir di keluarga yang sederhana sekalipun, akan berhasil meski lahir 10 kali lagi. 100 kali sekalipun, dia akan 100 kali jadi orang berhasil. Karena sudah tahu prinsip keberhasilan. Dan sekarang ini, Anda sekalian sudah mempelajarinya. Prinsip keberhasilan. Anda sekalian telah belajar sesuatu yang luar biasa. Mungkin Anda akan merasa aneh. Kenapa di sekolah tidak diajarkan ini? Hah? Tidak ada di kuliah yang S3 sekalipun. Hah? Hanya di Atomi. Hah? Hanya di Success Academy ini kita belajar prinsip keberhasilan. Tidak ada di tempat lain. Bisa dibilang, ya, yang Anda pelajari jauh lebih besar dibanding dengan 10 tahun atau 20 tahun di kuliahan. Oleh karena itu, orang yang tidak lulus SD pun hanya dengan belajar prinsip keberhasilan, dia bisa lebih berhasil dari orang yang bergelar S3 sekalipun. Di antara orang-orang yang belajar sekarang, Anda jauh di atas mereka.
karena orang-orang yang sekarang belajar itu sangat sulit. Oleh sebab itu, pengetahuan bukan apa-apa. Anda cukup tahu dengan prinsip keberhasilan ini, maka akan jauh lebih berguna daripada pengetahuan yang lain. Jadi Atomy bukan hanya untuk orang yang lulus SD. Bahkan orang yang tidak lulus SD pun bisa berpenghasilan 500 juta rupiah per bulan, dan itu banyak sekali. Jadi prinsip keberhasilan ini sudah terbukti. Maka dari itu Anda semua harus menulisnya. Terpaksa pun Anda harus tulis. Paksa diri Anda sekalian untuk berpikir rumah yang Anda inginkan. Tetapi rumah itu harus jelas seperti apa. Wah, alangkah bahagianya kalau bisa tinggal di sana. Sungguh sama sekali tidak pernah membayangkannya. Kalau sungguh bisa tinggal di sana, aku pasti akan jadi gila. Rumah seperti yang saya bayangkan. Jadi, bukan rumah yang pas-pasan, melainkan rumah idaman yang benar. Jika bisa tinggal di sana, maka Anda akan bahagia. Jadi harus jelas tergambar rumah seperti apa yang Anda inginkan. Apabila yang muncul di benak Anda sekalian merupakan sesuatu yang mungkin, maka Anda harus bayangkan atau pikirkan. Walaupun kemungkinannya kecil. Mungkin 1%, 10%, ataupun tidak mungkin, maka pegang teguh keyakinan itu dan menuju ke kemungkinan yang ada. Tetapi biasanya orang-orang pergi kemana? Karena kemungkinannya kecil, peluang gagalnya 90% atau 99% menuju ke arah yang tidak mungkin. Hadirin, namanya berhasil, bukan berarti berhasil karena tingkat keberhasilannya tinggi. Meski kemungkinan kecil, namun kesanalah yang namanya berhasil. Ingatlah hadirin, Thomas Edison melakukan pengujian ratusan bahkan ribuan kali. Artinya tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dan ada perkataan Thomas Edison, yaitu jawaban ketika dia ditanya bagaimana dia menciptakan barang-barang ciptaannya. Mencoba dan mencoba, akhirnya berhenti di tengah, tapi saya bertahan untuk menyelesaikannya. Itulah cara untuk berhasil. Anda sekalian harus bertahan. Jadi Anda harus lakukan terus, lakukan sampai akhir. Sampai kapan? Sampai Anda berhasil. Jika Anda sekalian mau mendorongnya dengan kuat, keberhasilan itu sangat mudah. Namun jika ditanya kenapa susah, karena saat menuju keberhasilan, dia berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan. Dia ke sana kemari. Sehingga waktu jadi terbuang semuanya. Jadi susah untuk berhasil. Hah? Kenapa terus berbalik dan bilang saya tidak bisa, saya tidak bisa? Siapa yang bilang tidak bisa? Hah? Padahal dirinya sendiri yang berkata dia tidak bisa. Jika Anda terus menuju kepercayaan bahwa Anda tidak akan berhasil, siapapun tidak akan bisa. Tidak akan berhasil dengan seperti itu. Bersiaplah untuk mati. Jadi sekarang Anda sudah tahu seberapa jauh tujuan Anda harus dicapai. Maka ketika saya bisa melakukannya, saya pasti sudah bisa mati dengan tenang. Saya bisa girang sampai gila. Anda sekalian harus bisa membangun hal yang tidak mungkin atau bahkan mempertaruhkan nyawa Anda. Berjuang semampunya. Jika berhasil tentu saja bagus, tapi jika tidak berarti belum jodoh. Dengan tujuan seperti ini, maka Anda tidak akan menggebu-gebu. Rencanakan tujuan yang benar-benar membuat Anda girang atau gila. Tetapi harus ingat, ketika tujuan tersebut tidak tercapai, cari tahu apa yang membuat itu tidak tercapai. Pasti bukan kegagalan yang ada di diri Anda. Semua orang yang dicintai juga akan gagal. Sehingga Anda berpikir bahwa bukan hanya diri Anda sendiri, banyak yang lain. Jadi Anda sekalian harus menuju ke arah keberhasilan. Jika Anda tidak mengalihkan pandangan dari tujuan kesuksesan ini, maka akan berjalan mudah. Dalam skenario kehidupan, saya tulis saya harus jadi seperti ini. Bagaimanapun caranya saya harus seperti ini. Saya rela lakukan apa saja, asal bisa seperti ini. Jadi, jika Anda sekalian menulis skenario kehidupan dengan cinta, yang dapat membuat Anda menyerahkan diri pada orang-orang yang Anda cintai, maka keberhasilan tidak akan jauh dari Anda. Tentu di perjalanan akan sedikit sulit. Ya, kenapa? Karena Anda memulai pekerjaan yang bukan keahlian Anda. Akan tetapi sambil jalan akan cepat beradaptasi. Semuanya, bisnis Atomy ini bukanlah bisnis yang susah. Hanya belum terbiasa bagi Anda sekalian. Ya, hanya karena belum terbiasa.
Sekarang apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan sekarang adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Lihat produk yang ada di sini. Silakan coba. Saya akan coba. Ya, gunakan produk ini selama hidup saya. Bahkan meski saya tidak menghasilkan uang. Berpikirlah seperti ini. Dan akan sangat bagus jika dipakai orang lain. Coba pakai. Saya sudah coba dan hasilnya bagus. Anda cukup bicara terus seperti itu. Apa semua akan menggunakannya? Belum tentu. Apa semua orang akan mendengarku? Tentu saja tidak. Orang yang tidak mendengar akan banyak. Tetapi saya akan terus mengatakannya. Kenapa? Orang yang mendengarkan ucapanku, apa mereka rugi atau saya memberi keuntungan? Tentu saya memberi keuntungan. Kenapa? Karena ini lebih murah dibanding tempat lain. Dan bagus. Itulah yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Karena kita tidak merugikan orang lain, maka tidak peduli mereka mau menolak atau tidak. Terus saja bicara, sampaikan pada mereka. Dan juga, tidak peduli pihak sebelah bagaimana menanggapinya, terus saja bicara. Ini produk bagus, ini produk murah, coba deh. Nah, dengan begitu klien Anda akan mulai terbentuk. Tidakkah pengusahanya perlu keluar? Ayo pergi. Ayo ke Hongson, ayo ke Song Nissan. Hah? Coba pergi ke sini, pergi ke sana. Sesekali cobalah juga pergi ke seminar. Oh tidak, ini tidak harus. Hanya mendengarkan saja. Hanya datang, duduk, dan mendengar. Ayo, ajaklah mereka. Hanya cukup bicara seperti ini. Hanya itu yang harus Anda lakukan. Susahkah? Apanya yang susah? Ini bukan apa-apa, ini bisnis Atomy. Ini hanya karena masih asing saja. Hah? Namun jika Anda ulang terus, maka akan terbiasa. Salah satu cara membuatnya biasa adalah terus melakukannya. Jika Anda sudah sering melakukan, di samping halte bus pun akan Anda bilang, tahu Atomy? Hah? Sangat hebat kan? Bicara saja terus. Bisa jadi di antara orang-orang itu, sungguh ada orang yang sedang mencarinya. Jadi, pekerjaan kita adalah menemukan orang yang sedang mencari bisnis seperti Atomy. Ada yang mencarinya, pasti ada orang yang memerlukannya. Jadi, berlian itu bukan dibuat, melainkan ditemukan. Inilah maksudku. Karena terkubur di dalam tanah, tidakkah kita perlu membuang tanahnya? Hah? Mari mencoba, mari pergi, mari dengarkan seminar. Itu maksudnya menggali tanah. Dan setelah dibawa ke seminar, sangat luar biasa. Ini sungguh merupakan sebuah berlian. Lebih hebat dibanding saya. Hah? Saya tidak punya koneksi, dia yang lebih banyak punya koneksi. Ketika saya mencoba berbicara membutuhkan waktu yang lama untuk bersiap-siap. Tetapi orang ini sama sekali tidak dengar pun, dia bisa langsung memulai berbicara. Hah? Ada loh orang-orang yang seperti ini. Orang yang sangat menarik saat dia berbicara. Ada orang yang berpotensi begini. Cukup muncul seperti itu, tahapan kita tidak terbatas. Lakukan terus, akan dapat orangnya. Apa itu sulit? Hah? Apa itu susah? Susah karena tidak melakukan, susah karena belum biasa. Jadi Anda harus coba melakukannya. Lakukan terus. Tulis skenario kehidupan dengan seksama. Semoga Anda sekalian bisa melewati malam ini. Terima kasih semuanya.